Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Daniel Asik Sudrajat, selaku aspek mata kuliah Desain dan User Experience. Di sini saya akan mewakilkan eh, aspek-aspek yang lain untuk menyampaikan materi untuk pertemuan praktikum kita kali ini. Sebelum memasuki materi yang akan kita bahas, saya ingin izin menyampaikan ucapan mohon maaf lahir dan batin. Semoga segala khilaf baik yang disengaja maupun tidak dapat dimaafkan dan kita semua diberikan hati yang bersih serta penuh keikhlasan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang color and styling. Jadi, capaian dan tujuan pembelajaran dari praktikum ini adalah dari Subcelo 0803, mahasiswa mampu menganalisis elemen desain grafis warna dan sistem warna serta styling terhadap pengaruh antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah satu, teori warna. Menerapkan teori warna kepada ide aplikasi yang telah dihasilkan pada tahap layouting dan wireframe sebelumnya. Lalu yang kedua, psikologi warna, yaitu kita dapat mengidentifikasi psikologi warna dari konsep aplikasi yang dipilih untuk membangun koneksi emosional dengan pengguna. Lalu ketiga ada color palette, kita dapat menyusun color palette sebagai salah satu desain sistem, konsep desain yang konsisten dan profesional. Dan yang terakhir ada struktur desain, di mana kita dapat menerjemahkan konsep visual menjadi struktur desain sederhana dalam bentuk semi high fidelity. Lalu kita masuk materi. Apa sih itu teori warna? Warna ini adalah persepsi visual yang dialami mata ketika panjang gelombang cahaya yang berbeda berinteraksi dengannya, khususnya sel kerucut retina yang sensitif terhadap rentang cahaya. Desainer user experience menggunakan warna dengan strategis untuk membentuk cara pengguna mempersepsikan, menavigasi, dan berinteraksi dengan produk digital, serta meningkatkan kegunaan dan keterlibatan. Jadi warna ini sebenarnya dapat dibagi menjadi banyak hal, tapi untuk materi ini kita kerucutkan menjadi dua. Yang pertama ada RGB atau yang mungkin kalian dengar sebagai red, green, blue. Dan yang terakhir juga ada CMYK atau cyan, magenta, yellow, black. RGB ini adalah mode warna yang digunakan pada penerapan layar visual dan tampilan digital. Jadi kalau misalnya kalian mau mendesain aplikasi, mendesain website, ataupun poster atau lain-lainnya, kita hampir selalu menggunakan RGB karena memang lebih mudah digunakan dan lebih bagus untuk tampilan di layar. Selanjutnya ada CMYK, ini lebih cocok untuk poster media yang cetak. Jadi kalau yang tadi yang RGB untuk poster bentuk digital, seperti untuk sosial media misalnya, kalau model CMYK ini untuk yang di printing asli. Lalu, apa sih itu psikologi warna? Jadi kalau kalian udah pernah ke website atau aplikasi, pasti kalian pernah yang namanya ngeliat tombol accept, cancel, login, register. Nah, biasanya mereka itu juga didampingin sama warnanya masing-masing. Kayak misalnya di sini ada contoh, untuk biru kita biasanya mendapatkan informasi. Misalnya kita di website mendapatkan notifikasi, hampir selalu menyampaikannya itu melalui background berwarna biru. Kenapa? Karena ini berfungsi untuk membedakan dengan warning-warning atau notice lainnya, pesan-pesan lainnya, sehingga kita tidak tertukar. Lalu juga ada warning merah. Jadi biasanya disampaikan kalau ada peringatan atau bahaya atau error, misalnya kita mau login tapi passwordnya salah, biasanya eh, textbox-nya itu diganti ke warna merah untuk mengidentifikasikan kalau passwordnya salah. Jadi secara psikologi kita langsung tahu kalau wah, merah ini nggak baik nih, ini buruk, ini salah. Lalu selain merah juga ada warna kuning. Apa arti kuning? Ini merupakan ibaratnya seperti warning yang lebih tidak terlalu severe. Jadi bukan masalah yang terlalu kritikal dan hanya berpotensi saja. eh Seperti itu. Lalu terakhir itu ada sukses. Sukses jelasnya menandakan kesuksesan. Jadi bisa seperti contoh sebelumnya kita login. Setelah melakukan login, berhasil dan muncul checkmark berwarna hijau. Itu menandakan bahwa ini sudah berhasil. Jadi secara tidak tidak sadar, secara psikologis saja kita sudah tahu kan kalau
Sukses kita asosiasikan sukses, bagus, merah tidak bagus, kuning tidak bagus. Itu psikologi warna yang kita mainkan di sini. Lalu juga ada perbedaan persepsinya. Ini kita juga memperhatikan persepsinya antar budaya. Jadi kita jangan asal gunakan saja merah untuk satu tombol untuk error misalnya. Itu tidak berlaku untuk semuanya. Jadi misalnya untuk di barat berwarna merah ini melambangkan bahaya atau cinta, lalu di timur jauh ini melambangkan kekayaan dan keberuntungan, dan tengah timur ini melambangkan bahaya dan kejahatan. Jadi kita sebagai uh, user experience designer, kita harus belajar untuk memahami pengguna kita, memahami target audience dan kebutuhan mereka. Lalu untuk user experience ini dan UI UX secara general, kita biasanya dapat membagikan warna menjadi tiga kategori yang besar. Yang pertama ada primer, sekunder, dan tersier. Apa itu warna primer? Primer ini adalah warna dasar yang dia dapat dibentuk dari campuran lain, misalnya merah, kuning, atau biru. Lalu ada warna sekunder. Sekunder ini adalah percampuran dari dua warna. Misalnya ada orange, ini campurannya kan merah kuning, lalu ada ungu, ini merah biru, dan hijau, kuning biru. Lalu yang terakhir itu ada tersier. Tersier ini terbentuk dari pencampuran warna primer dengan warna sekunder yang terdekat. Dia menghasilkan warna 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 baru seperti kuning orange, merah ungu dan seterusnya. Ini juga ada contohnya di sini. Jadi kalau kita lihat di sini kan kita lihat ada yellow primary, lalu kita mempunyai orange secondary. Nah, kalau kita mau mendapatkan tertiary-nya, kita gabungkan saja. Yellow primary disambungkan dengan orange secondary akan mendapatkan amber tertiary. Sama halnya dengan ini, red primary kita campurkan dengan purple secondary menghasilkan magenta tertiary. Eh, Lalu kita membahas harmonisasi warna. Jadi ini dibagi dua, ada analogus dan komplementer. Warna analogus itu apa? Ini adalah warna tetangga dari warna utama yang kita tuju. Misalnya, jika warna utamanya yang kita pilih ini adalah hijau, maka warna analogusnya ini adalah kuning, hijau, dan biru hijau. Lalu yang kedua ada warna komplementer. Ini adalah warna seberang dari warna utama yang kita tuju. Contoh, jika warna utama adalah hijau, maka warna komplementernya adalah ungu. Lalu ada warna monokromatik. Jadi selain kita memiliki warna primer, secondary, dan tertier, kita juga memainkan berbagai variasinya, mulai dari terang gelap ya. Jadi yang pertama yang kita bahas ada shades, tones, dan tints. Apa itu shades? Jadi kita menambahkan warna hitam untuk menghasilkan variasi yang lebih gelap. Jadi seperti ini contohnya, kita memiliki base color warna biru ini, lalu kita tambahkan shade hitam sebanyak 20%, lalu misalnya kita mau nambahkan lagi, kita tambahkan ke 40%, kita tambahkan lagi ke 60, dan seterusnya. Lalu ada juga tone. Tone sini menambahkan warna abu-abu untuk menghasilkan variasi yang cenderung lebih netral. Misalnya di sini, kita memiliki warna biru yang sama base color-nya, kita tambahkan gray sebanyak 20%, 40, 60, 80. Lalu yang terakhir ada tints. Tints ini menambahkan warna putih untuk menghasilkan variasi yang lebih terang. Eh, Sama seperti contoh sebelumnya, kita menambahkan warna putih kepada warnanya sebanyak increment tertentu. Seperti pada contoh ini kita tambahkan increment 20%, tambahkan terus sampai mencapai warna yang diinginkan. Warna monokromatik ini lebih maju terhadap warna primer yang terang dan dengan terang dan gelapnya warna tersebut, seperti menambah atau mengurangi kecerahan diri warna tersebut. Jadi dalam desain UI UX itu kita dapat memiliki skema klasifikasi warna. Ada yang pertama ada suhu warna. Jadi ada yang suhu warna hangat dan dingin. Hangat ini cenderung yang menggunakan warna orange atau merah atau kuning. Ini untuk menyampaikan eh, energi dan menarik perhatian dan dinamis. Lalu selanjutnya ada dingin. Ini biasanya cenderung menggunakan warna biru ataupun hijau ataupun mungkin juga ungu. Ini untuk
menampilkan kesan yang menenangkan, profesional, dan aman. Eh, Lalu juga ada sifat dan intensitasnya. Warna primer itu seperti yang udah disebutkan sebelumnya, ini warna yang memiliki aksen yang kuat seperti warna merah atau hijau atau biru. Lalu ada pastel, ini bukan warna yang lebih lembut dari pada warna primer, dan ini biasanya digunakan hanya untuk warna primer, dan latar belakang hampir jarang untuk warna yang lainnya. Lalu juga ada gelap yang mendalam seperti warna hitam atau abu-abu. Ini menampilkan kesan yang elegan dan mudah dibaca, dan juga ada vivid yang notifikasi. Eh, Lalu juga ada harmonisasinya. Komplementer ini yang merupakan kontras tinggi, sedangkan analogus yang transisi halus. Sedangkan monokromatik ini adalah aman dan bersih. Jadi untuk styling ini ada beberapa teknik dan penerapan yang bisa kita manfaatkan untuk memudahkan prosesnya. Yang pertama adalah variasi dark dan light. Jadi kalau kalian bisa membuat website dengan tema dark mode atau light mode, variasi warna gelap dan terang ini digunakan untuk memberikan fokus penekanan dan kontras dan menghindari kesan yang monoton. Lalu juga ada yang styling teknik kedua yaitu natural reference. Jadi kita bisa mengambilkan inspirasi dari dunia nyata. Misalnya seperti ini kita mengambil dari warna tembok, kita mengambil warnanya, warna primer dan sekunder ya. Kita mengambil inspirasi dari alam seperti bayangannya, cahaya pada permukaan untuk penerapan styling yang terasa lebih organik. Lalu yang terakhir ada 60-30-10 rule. Ini adalah aturan klasik dari desain interior. Jadi kita memilih 60% warna dominan, 30% warna sekunder, dan 10% warna aksen untuk keseimbangan visual. Eh, ini juga ada beberapa tools pendukung yang bisa kita gunakan untuk membantu menentukan desain sistem terhadap warna seperti Eva Color Generator, Color Hunt, Real-Time Colors, dan Adobe Colors. Nah, jadi ini adalah langkah praktikum yang akan kalian lakukan. Ini dikerjakan secara individu, jadi tidak ada berkelompok, hanya dikerjakan secara individu. Jadi aku ingin kalian membuka Figma, dan kalau nggak salah di pertemuan pertama kita pernah membahas tentang UMKM kan, kita menyuruh kalian untuk mencari beberapa contoh UMKM. Nah, eh, kalian dari ide UMKM yang kalian dapatkan itu, kalian coba pilih satu yang menurut kalian yang paling menjanjikan, yang paling realistis dan bagus untuk diimplementasikan. Lalu eh, kalian coba cari contoh desainnya di Figma. Kalau kalian mau cari contoh desain di Figma-nya, kalian cari aja di sini figma.com/community. Lalu kalian ke eh, cover ke atas website, ke atas design resources, ke design templates. Lalu kalian cari contoh. Misal kita memilih coffee shop misalnya. Lalu kalian tinggal klik saja open in Figma. Nanti akan kebuka otomatis. Nah, biasanya kalian kalau membuka file dari Figma Community, biasanya ada beberapa pages di samping kiri ini. Kalian cukup hanya perlu cari yang berhubungan dengan eh mananya, wireframe atau enggak visual. Kalian nggak perlu perhatiin yang lain dulu aja, itu hanya yang tidak-tidak pentingnya aja dulu. Jadi ketika kalian ngebuka file Figma biasanya dapetin kayak gini nih. Ini yang kalian cari biasanya dari desainnya. Ini kalian bebas mau mau website, mau app, sesuaikan aja dengan kemauan sendiri. Dan seperti itu cara membukanya. Lalu aku ingin kalian untuk membuat styles. Bagaimana cara membuat styles? Berapa? Jadi kita di sini udah ada contoh wireframe. Pas pertama kali kalian buka
file desain ini, kalian lihat ke sidebar kanan. Kalau misalnya sidebar kanannya nggak tahu, nggak muncul atau gimana, kalian di keyboard ketik control dan backslash, atau enggak ini right click pakai mouse kalian atau mousepad, klik ini show hide UI sampai ininya muncul sidebar ya. Lalu di sidebar ini aku pengen kalian untuk membuat style. Cara membuat style, kalian klik di sini create style. Karena kita berhubungan color saja sekarang. Untuk sekarang kita create color. Lalu kita masukkan deskripsi dan warnanya. Misalnya ini kita namakan primary. Kita kasih warna merah saja. Ya, seperti ini. Terbagus. Nah, langsung muncul kan primary-nya. Jadi, kenapa sih kita perlu bikin styles kayak gini di Figma? Jadi, kalau misalnya nih, misalnya kalian mau mengambil template dari website lain, terus kalian bikin seperti ini. Kalau kalian bikin seperti ini, ya mungkin bisa bisa saja. Tapi semakin besar aplikasi kalian, semakin besar file, semakin banyak prototipenya, desainnya. Ini akan tidak susah banget. Kalian bakal kesusahan nyarinya juga. Kalian harus manual juga, copy satu-satu terus taruh desain kalian, dan itu sangat tidak efektif. Jadi solusinya kalian bikin styles. Jadi maupun kalian di mana, di page berapa, mau di posisi mana di page-nya, kalian bisa ambil warna yang kalian udah bikin di color styles itu. Jadi kalau misalnya kita pilih ambil yang warna tadi, kalian di sidebar ya, kalian di sini lihat ada warna fill, ini untuk mengganti warnanya. Untuk mengambil color styles yang kita bikin tadi, kita klik ini, titik 4 ini. Nah, ini warna yang udah kita bikin tadi. Tinggal klik aja. Nah, warna kita udah muncul kan. Dan ini juga udah kesambung juga. Jadi kalau misalnya kita ubah, ubah warnanya, misalnya kita nggak jadi warna merah, nggak suka warnanya, kita ganti warna ungu. Oke, bisa juga udah kesambung. Jadi kalian nggak perlu ubah manual satu-satu. Jadi lebih cepat, lebih efektif, dan lebih mudah aja sih. Memudahkan hidup kalian daripada bikin manual satu-satu terus copy satu-satu. Oke, balik ke sini. Kita bikin warna primary dulu. Lalu kita bikin lagi contoh lagi warna secondary juga. Secondary. Lalu warna secondary, misalnya kita si warna oranye, ya ini boleh. Nah, udah muncul juga. Lalu kita satu lagi, tambahin warna tertiary. Ya warna tertiary. Ini misalnya kita jadikan jadi warna kuning yang agak terang dikit. Ya itu boleh. Nah, jadi kan kita udah ada warna nih. Udah ada primary, secondary, dan tertiary. Bagaimana cara mengaplikasikannya ke desain? Gampang. Jadi kalian pilih desainnya aja nih. Saya aku ada wireframe ini. eh Kalian tinggal di sidebar kiri, kalian bisa ngeliat nih lebih detailnya gimana aja. Jadi di ini namanya ini frame. Frame ini itu adalah halamannya, halamannya di mana kalian mengerjakan desainnya. Jadi ini karena desainnya untuk mobile, jadi frame-nya berbentuk seperti ini, berbentuk portrait. Jadi kalau kita lihat di frame ini, ada beberapa komponen. Ada home, ini ada status bar juga. Ini home dan status bar kalian abaikan saja dulu. Lalu ada kontennya, lalu ada call to action, dan seperti itu. Jadi, kalau kalian mau mengapply warnanya, kalian tinggal pilih aja. Misalnya kita mau ke call to action yang ini. Kalian lihat kan ini ada outline warna birunya ini menandakan ini apa yang kita select. Karena kita select yang ini, munculnya di sini. Lalu kita tinggal klik aja nih. Karena kita mau ngubah warna hitamnya.
Ini kita ubah ke warna primary. Nah, udah keubah kan? Otomatis. Nah, lalu setelah kita mau ganti yang kedua nih, kita ganti nih. Kita ganti bordernya aja nih, jangan warna fillnya. Oh iya, dalam dalam button ini ada beberapa, ada fill, ada stroke juga dan ada efek. Fill ini itu cuman mempengaruhi warna ini nih, yang kalian lihat ini warna merah, ini warna fill, ini warna dalam ya, warna utamanya. Sedangkan stroke ini warna hitam ini. Ini warna yang ada di luar warna fill ya. Jadi kalau kita misalnya kita ganti fill-nya, itu kan yang kubah yang itu. Sedangkan kalau kita ganti stroke, yang kubah yang itu. Nah, kita ganti stroke-nya misalnya ke warna secondary. Nah, mungkin kalian juga bakal ngelaluin ini nih. Jadi warna X-nya atau warna bawahnya ini nggak ikut juga. Jadi kalian cuman perlu expand lagi aja. Tadi kan ini masih ketutup. Kalian klikin yang arah ke kanan, expand, klik button. Lalu kalian nih cek nih, kan nih yang warna hitam nih. Eh X, X kan kita misalnya nggak mau warna kuning. Misalnya kita pengen warna hitam aja nih, nggak mau warna kuning. Nah, tinggal diganti aja kayak gitu. Bakal kelepas otomatis dari color style yang udah kita bikin. Kalau untuk stroke-nya, kalian eh di sini nih, karena dia memakainya efek nih, bukan stroke aja. Kalian klik aja di sini, lalu kalian masukkan warnanya. Nah, kayak gitu kan keganti juga. Nah, lalu kita call to action yang terakhir, kita ubah warnanya ke warna tertiary. Nah, nah ini contoh yang nggak bagus ini warna tertiary-nya. Kenapa? Soalnya nggak readable. Coba lihat. Kalian kalau lihat dari jauh aja pasti susah kan ngeliatnya. Teks warna kuning, background putih. Mungkin nggak kelihatan. Jadi ini nggak disarankan kalian menggunakan warna yang lebih terang, dikasih shade. Misalnya kita ganti ya nih, misalnya ke abu-abu gitu, biar biar kelihatan oleh penggunanya. Tapi ya ini tergantung juga background warnanya, karena ini backgroundnya putih, makanya aku ganti ke warna abu-abu biar lebih visible buat kita, lebih gampang digunakan juga. Ini juga sama prinsipnya. Kalian mengapply warnanya juga. Lalu juga ada eh, untuk mengapply fill. Fill ini buat apa sih? Fill ini buat kita memasukkan gambar atau gradient. Setelah kita punya dua bersih panjang kayak gini, kalian lihat di fill, ini ada gambarnya kan. Bisa upload saja. Misalnya kita ambil gambar saja, bebas. Nah, langsung ke fill otomatis kan. Nah, itu fungsinya fill. Buat gambar ataupun gradient. Kalau kalian mau main gradient juga bisa. Misalnya merah ke biru misalnya. Kayak gitu, itu kalian juga bisa. Walaupun kalian mau main pattern juga bisa, tapi ini akan dibahas lain kali waktu aja. Ini image yang tadi aku bilang. Lalu juga video ini baru baru datang ke Figma dan atau enggak warna solid aja juga bisa. Dan ini berlaku untuk segalanya. Jadi kalau kalian eh pencet R di keyboard kalian, kalian bikin rectangle, kalian juga bisa ganti warna fill-nya, warna gambar. Kalau kalau nggak mau itu juga, mau frame, pas kalian ketik F, kalian ganti juga ke gambar, bisa juga. Jadi ini fleksibel banget ya, kalian nggak terbatas sama ukurannya. Bisa aja kalau kalian mau bikin ellipse, lingkaran juga bisa di fill pakai gambar atau warna. Guys, gitu. Jadi setelah kalian udah melakukan color styling yang tadi itu, yang udah aku contohkan itu, kalian akan membuat laporan praktikum
apa aja sih isi praktikum laporannya. Jadi kalian pertama melampirkan hasil screenshot yang kalian lakukan tadi itu. Kalau styling yang kalian lakukan itu, lalu kalian melakukan justifikasinya, menjelaskan pilihan warna dan korelasinya terhadap studi kasus. Misalnya, tadi untuk studi kasus tentang kopi, jelas kita ingin mengincar warna yang gelap kan, seperti warna coklat atau warna hitam, karena memang sesuai dengan warna kopinya. Nah, kalian jelaskan tuh, kenapa kalian bisa sampai ke pilihan itu, dan kenapa menggunakan desain warna tersebut. Lalu, jelaskan strategi atau prinsip teori warna dan styling yang digunakan pada desain yang kalian gunakan tersebut. Lalu semuanya itu dikumpulkan ke dalam satu file. Ini ada laporan modul 3, ini format penamaannya. Nanti seperti biasa kalian kumpulkan di LMS, ntar akan dibuka dalam bentuk PDF. Ini juga udah ada linknya, ntar kalian tinggal download aja template laporan modulnya. Karena eh, ini slide PowerPoint-nya juga aku akan kirimkan. Dan ya, dikumpulkan ke LMS. Oke, sekian sesi praktikum pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, boleh saja kontak kami Asprak, ada saya Daniel, ada rekan saya juga, ada Arik dan rekan Yusra, itu sudah ada nomor WA-nya juga. Silakan saja kalau kalian mau tanya tentang pengerjaan laporan praktikumnya atau mau nanya tentang desain UI UX atau mau ngobrol lagi, silakan aja, dipersilakan. Eh itu saja, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.